Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khaira hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sesungguhnya di antara landasan pokok kebahagiaan seseorang adalah dengan qanaah, yaitu menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, tanpa melihat kepada orang lain kekayaan-kekayaan mereka, rizki-rizki mereka, harta-harta mereka, karena dia sudah puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karena dia sudah puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Barang siapa yang diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, maka dia termasuk orang-orang yang berbahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan dan dia mukmin, maka kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Para ulama tafsir menafsirkan dalam ayat di atas, dalam ayat yang kami bicarakan barusan, bahwasanya yang disebut dengan hayatan thayyibah adalah sifat al-qanaah. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas, dan juga dari kalangan para tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, dan juga dari Wahab bin Munabbih. Mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, di sini adalah sifat al-qanaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Hasan Al-Basri, barang siapa yang beriman dan beramal saleh, lanarzuqannahu qana'atan yajidu ladzatahu fi qalbihi. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, niscaya benar-benar kami akan memberikan qanaah di dalam hatinya, yang mana dia merasakan kelezatan qanaah tersebut di dalam lubuk hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sifat qanaah. Inilah sifat qanaah, yaitu menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Maka barang siapa yang qanaah ini meresap dalam lubuk hatinya, maka dia termasuk orang berbahagia. Namun sebaliknya, apabila qanaah ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang sengsara. Mengapa demikian? Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut sifat qanaah dalam lubuk hatinya, maka tidak ada rasa puas dalam hatinya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang luas, tapi hatinya tidak akan pernah puas dengan pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pendapat yang diambil oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, yang disebut dengan hayatun thayyibah di sini sifat al-qanaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Tatkala kita melihat orang yang beriman, dan kita tahu bahwasanya orang yang beriman itu berbagai macam, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hidupnya sedang-sedang, tetapi mereka sepakat dalam satu hal, bahwasanya mereka sepakat sama-sama qanaah,
apapun kondisinya, baik dia kaya, baik dia miskin, baik dia hidupnya sedang-sedang saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jangan sampai kita menyangka bahwasannya kehidupan yang bahagia itu dengan harta yang banyak. Maka jangan sampai kita menyangka bahwasannya kehidupan yang bahagia itu dengan kemewahan-kemewahan yang berada di dunia. Kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah yang dimaksud, bukanlah yang disebut dengan kekayaan adalah dengan banyaknya harta, akan tetapi yang dimaksud dengan kekayaan adalah kekayaan jiwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang diberikan qanaah, maka dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anugerah dan nikmat-nikmatnya. Terkadang kita melihat orang yang kaya akan tetapi tidak diberikan qanaah di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya sengsara. Terkadang di hadapannya terdapat makanan yang nikmat, akan tetapi dia sulit untuk makan. Terkadang di hadapannya ada kasur yang empuk, kasur yang sangat empuk, yang nikmat untuk ditiduri, akan tetapi dia susah untuk tidur dan dia membutuhkan obat-obatan untuk tidur agar dia bisa tidur pulas dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah orang yang diberikan kekayaan akan tetapi tidak diberikan qanaah di dalam hatinya. Terkadang kita melihat orang yang kaya, lalu kita mengobrol dengannya. Dia mulai mengobrol tentang urusan-urusan dunia, tentang perusahaannya, tentang kesulitan-kesulitan ekonomi perusahaannya, tentang uang yang sulit. Seakan-akan semua masalah-masalah hidupnya berada di kepalanya. Seakan-akan dia adalah orang yang sengsara, padahal dia adalah orang yang kaya. Inilah tatkala Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kekayaan harta, akan tetapi tidak memberikan qanaah di dalam hatinya. Namun sebaliknya, tatkala kita melihat orang yang miskin, rumahnya sederhana, motornya butut, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan qanaah di dalam hatinya, maka dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Alhamdulillah, saya telah diberi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya telah ke sini. Alhamdulillah saya telah ke situ. Padahal dia adalah orang yang miskin. Akan tetapi tatkala kita melihat orang yang miskin tersebut, seakan-akan dia seperti raja yang tinggal di istana. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan raja dunia itu sama. Mengapa sama? Karena sama-sama bahagia, sudah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah puas dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah qanaah, pastilah kita sudah puas dengan apa, dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, wa ruziqa kafafan, dan dia diberikan rezeki yang cukup, yang tidak lebih dan tidak pula kurang. Wa qana'ahu Allahu bima ata, dan dia dijadikan orang yang qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kelezatan-kelezatan bisa dirasakan oleh orang yang qanaah, yang pertama, hatinya akan senantiasa tentram, hatinya akan senantiasa tenang, dan dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak ada rasa hasad di dalam hatinya, tidak ada rasa jengkel di dalam hatinya. Tatkala temannya mendapatkan ini, mendapatkan itu, apa yang dia katakan? Alhamdulillah. Dia hanya mendoakan semoga si fulan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Semoga si fulan dijadikan sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Itulah yang dikatakan oleh orang yang memiliki rasa qanaah di dalam hatinya. Tatkala temannya sudah maju dalam masalah urusan dunia, dia santai-santai saja, dia tenang, hidupnya lempeng, tidak ada masalah. Inilah yang menyebabkan hidupnya tenang, yaitu rasa qanaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia akan senantiasa ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun ridho dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Inilah yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang yang qanaah. Dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun ridho dengan pembagian rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan oleh apa? Karena qanaah, ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Dan rasa qanaah ini hanya bisa didapatkan dengan dua syarat, yaitu beriman dan beramal soleh. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambi wal khati'ah wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ad-da'i ila ridwani. Mungkin sekarang terbenak di dalam hati kita, terbenak di dalam pikiran-pikiran kita, bagaimana, apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan rasa qanaah dalam hati kita. Yang pertama, rasa qanaah itu bisa diraih oleh beriman dan beramal soleh, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan dia juga beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Yang kata para ulama tafsir di situ adalah sifat al-qanaah. Kemudian yang kedua, dia selalu berusaha menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Alhamdulillah kita bisa sholat Jumat di sini. Alhamdulillah kita bisa mengaji. Alhamdulillah kita bisa belajar. Alhamdulillah kita bisa mencari nafkah. Ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dua nikmat yang senantiasa dilalaikan oleh orang-orang, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang senantiasa manusia itu tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ma'asyiral muslimin wa rahimani wa rahimakumullah. Namun tatkala kita menghitung-hitung nikmat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak dapat menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat suka zalim dan mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat Allah ini sangatlah banyak. Maka kita sebagai hamba patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita menjadi manusia yang selalu ingat tatkala kita ditimpa oleh musibah. Janganlah kita hanya ingat tatkala kita ditimpa musibah, lalu kita lupa dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Rabbnya itu sangat berkeluh kesah, sangat suka berkeluh kesah. Apa kata Al Hasan Al Basri rahimahullah? Yadhkurul masaib wa insan ni'am. Dia ingat tatkala dia ditimpa musibah, akan tetapi dia lupa tatkala dia diberi nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara yang dapat menumbuhkan rasa qanaah dalam hati kita, yaitu melihat orang lain dalam urusan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah orang di bawah kalian dalam masalah urusan dunia, dan janganlah kalian melihat orang yang ada di atas kalian dalam masalah dunia. Agar yang demikian itu, agar kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di antara yang dapat membantu kita untuk senantiasa qanaah, yaitu kita harus mengingat bahwasanya dunia yang kita tinggali ini hanyalah sementara, tidaklah selamanya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang melebihi usia tersebut. Ingatlah bahwasanya dunia ini fana. Kita tidak tinggal selama-lamanya di dunia ini. Kemudian di antara yang dapat membangun kita untuk senantiasa qanaah, yaitu kita ingat bahwasanya balasan yang sebenar-benarnya untuk orang yang beriman adalah di surga, bukanlah dunia. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, bukan untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir yang
dapat membantu kita agar senantiasa kita memiliki sifat qanaah, yaitu bergaul dengan orang-orang yang qanaah juga. Tatkala kita bergaul dengan orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala qanaah, yang hanya memikirkan urusan-urusan dunia, tas branded, ini branded, semua branded, maka hati kita akan condong juga kepadanya. Akan tapi tatkala kita berteman dengan orang-orang qanaah, maka hati kita juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa qanaah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib ad-da'wat wa qadiyal hajat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma kfina bihalalika an haramik waqnina bifadlika amman siwak. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa aqimus shalah.